Kayaknya 3 hari yang lalu deh saya berkata begini ke kawan saya, rezeki itu ajaib ya. Perkataan itu muncul dikarenakan sebelumnya dia bilang ke saya begini, aku seneng bro, dirimu sekarang sukses, dimudahkan rezekinya, dilancarkan bisnisnya sama Allah. Dan keluarlah kalimat itu, rezeki itu ajaib ya. Ajaib bagaimana? Ya ajaib saja, terutama buat saya. Saya ini kan polio sejak usia 1 tahun, punya kaki kanan yang jauh lebih kecil dibandingkan kaki yang sebelah kiri. Dan kalau jalan nggak bisa normal seperti kalian. Kemudian untuk bekerja saya nggak bisa gesit seperti kalian, apalagi untuk ngangkat-ngangkat sesuatu. Nyerah deh saya, nggak bisa. Nah, kawan saya itu pun tahu banget kalau selepas lulus kuliah dulu saya susah sekali mendapatkan pekerjaan. Puluhan surat lamaran pekerjaan saya kirimkan, tapi selalu saja gagal di tahapan wawancara. Dan karena kawan saya itu menjadi salah satu tempat berkeluh kesahnya saya, maka dia tahu banget perjalanan kehidupan saya. Itulah kenapa percakapan ringan di atas tercipta. Dia senang atas segala yang sudah saya raih, dan saya pun cuma bisa bilang rezeki itu ajaib. Ajaib karena saya dulu pun nggak pernah berpikiran bisa seperti ini dalam waktu yang relatif singkat. Bisa punya usaha yang berkembang lumayan pesat dan punya tim yang hebat. Dan kalau orang-orang bertanya kepada saya kenapa bisa sedemikian melesat, saya pun kadang bingung menjawabnya seperti apa. Soalnya yang saya lakukan sebenarnya biasa-biasa saja, nggak ada yang spesial. Jadi apa yang mau saya jabarkan kepada mereka yang bertanya demikian? Paling-paling saya cuma bisa bilang simpel saja. 1. Cari mentor untuk apapun yang sedang kamu kerjakan sekarang. Sesimpel apapun yang kamu kerjakan saat ini, kamu butuh guru, dia yang sudah berpengalaman pada bidang itu. Dan gali darinya apapun yang bisa digali dan diterapkan pada kegiatanmu. Mencari mentor ini bisa kamu lakukan dengan ikut pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan pekerjaanmu sekarang. Atau paling simpel, gabung ke komunitas yang sejalan denganmu. Di komunitas itu pasti ada seniornya, ada orang yang sudah lebih dulu nyemplung pada kegiatan yang sedang kamu geluti sekarang. Dekati dia dengan cara yang baik, lalu belajarlah darinya. Keberadaan mentor bagi saya sangat penting, karena dengan adanya mentor, kamu akan bisa lebih cepat melesat. Dan yang paling penting lagi, dengan adanya dia, kamu nggak perlu melakukan kesalahan konyol yang barangkali pernah dia lakukan. 2. Fokus dan jangan gampang berpindah-pindah kegiatan. Kalau sekarang misalnya sedang membangun usaha, maka fokus pada usaha itu. Jangan sebentar-sebentar pindah ke usaha yang lain. Yang ada nanti jadinya nggak ada yang berhasil. Kita nih manusia yang punya kapasitas dan kemampuan. Dan sayangnya kemampuan kita itu terbatas. Sehingga mau nggak mau kita harus memilih salah satu untuk dikerjakan terlebih dahulu. Bukan nggak boleh punya kegiatan banyak. Boleh. Cuma nanti dikerjakannya. Di awal mending kamu pilih salah satu dulu yang paling nyaman dikerjakan. Lalu fokuslah hanya pada satu itu saja sampai membuahkan hasil yang maksimal buat hidupmu. Kalau kamu sudah melakukan 2 hal itu, fokus dan punya mentor yang tepat, maka langkah selanjutnya ya tinggal menyerahkan semuanya kepada Allah. Percaya saja sama saya bahwa rezeki itu ajaib kok. Boleh jadi yang kita lakukan simple, malah kayak enggak melakukan apa-apa. Tapi kan kalau Allah sudah bilang iya, siapa lagi yang bisa melawan kehendaknya? Dan agar Allah memudahkan semuanya, cobain untuk terus berbuat kebaikan juga ya. Ada 2 kebaikan yang paling ultimate menurut saya. Pertama, berbuat baik kepada orang tua, ayah dan ibumu. Mereka ini adalah 2 orang yang bahkan rela menukarkan nyawanya untuk nyawamu. Gak ada orang lain selain mereka yang mampu demikian. Maka berbuat baiklah kepada mereka. Rajin menelpon dan menyapa kalau memang jarak kalian berjauhan. Tapi kalau dekat, rajin-rajinlah berkunjung, bawa makanan dan kebutuhan mereka, peluk dan cium mereka. Ingat loh, ridho Allah itu ada pada ridho orang tua. Artinya, kalau orang tua kita bahagia dengan keberadaan kita, maka mudah saja bagi Allah menggampangkan semua yang kita butuhkan. Kedua, setelah berbuat baik kepada orang tua, selanjutnya adalah berbuat baik kepada pasangan dan seluruh keluarganya, orang tuanya, mertua kalian. Nah, untuk yang ini saya nggak mau panjang lebar deh, cukup cobain aja ya, karena demi Allah dahsyat ini efeknya.